Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat bunga puff. Kira-kira penampakan bunganya seperti ini. Simpel banget ya. Biasanya bunga ini aku pakai sebagai hiasan konektor. Kawan-kawan, kita akan belajar membuat konektor dengan hiasan bunga puff. Di sini kita akan belajar trik simpelnya, gimana caranya kita bisa membuat bunga puff dengan menggunakan benang polyester. Adapun benang di sini aku pakai adalah benang polyester. Teman-teman bisa tahu sendiri, dan ini udah banyak banget di pertokoan benang rajut. Harganya juga murah. Kisaran satu gulung ini kalau biasanya ada di toko benang rajut itu kalau nggak salah sekitar 12.000 atau 12.500. Tapi ada juga produsen benang rajut yang juga memproduksi benang polyester dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu dengan harga di bawah 10.000. Teman-teman bisa menemukan tokonya di link deskripsi yang nanti aku bakal cantumkan di description box. Adapun jarum yang digunakan di sini adalah jarum dengan nomor 12. Kenapa di sini aku menggunakan nomor 12? Yang mana ini kecil banget ya teman-teman. Nah, ini yang nomor 1 dan ini yang nomor 2. Kecil banget. Kenapa aku menggunakan jarum dengan nomor 12 ini? Karena memang bagiku ini cocok banget untuk benang polyester yang memang cenderung ply-nya kecil seperti ini. Hasilnya juga rapat dan juga rapi. Kalau misalkan teman-teman mau pakai jarum yang lebih tinggi daripada jarum nomor 1 dan nomor 2, bisa saja, tapi hasilnya nanti kerapatannya akan lebih renggang seperti itu. Pertama-tama di sini kita akan membuat magic ring. Meletakkan ekor benang awal itu di depan jari telunjuk, kemudian memutarkan benangnya mengitari jari telunjuk dengan posisi silang. Nah, posisi silang ya teman-teman. Kemudian kita tahan dengan ibu jari, dan karena posisinya silang, jarum ini kita masukkan ke dalam benang awal yang kemudian digunakan untuk mengambil posisi mata kaitnya ke bawah ya, untuk mengambil benang yang satunya agar memasuki benang awal. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini bisa kita tahan dengan kedua jari, kemudian dikeluarkan dari jari. Nah, kemudian dengan ibu jari dan jari tengah kita tahan di bagian sini ya teman-teman. Nah, kita tahan. Ini memang kalau misalkan awal-awal biasanya gampang lepas, tapi setelah dicoba berulang kali insya Allah nggak lepas lagi. Nah, setelah posisinya seperti ini, jangan terlalu loose atau terlalu longgar, jangan juga terlalu rapat, tapi sedang-sedang saja. Nah, pengaturnya di mana? Saya menggunakan jari telunjuk di sini. Nah, kemudian ambil benang, masukkan ke dalam lubang. Oke. Nah, adapun di magic ring ini kita akan membuat sebanyak 8 single crochet. Caranya gimana? Masukkan jarum ke dalam benang, kemudian ambil benang dengan mata kait jarum. Nah, di sini ada 2 loop pertama dan loop kedua. Kemudian kita ambil benang lagi, kita masukkan benang tersebut ke kedua loop. 1, 2. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi satu single crochet. Kita akan melakukan step ini sebanyak 8 kali di magic ring. Tidak untuk ditarik dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah membuat 7 single crochet. Kenapa aku nggak langsung bikin 8 single crochet? Karena ada satu teknik atau satu trik yang aku mau tunjukin, yakni di sini di total ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, ini yang 7. Kemudian di sini kita akan tarik ekor paling kecil. Ekor paling kecil dari magic ring ini kita akan tarik. Tarik kencang-kencang nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita akan tarik. Kemudian kita akan membuat slip stitch di single crochet pertama yang sudah kita buat tadi. Slip stitch itu bagaimana? Slip stitch itu caranya adalah dengan memasukkan jarum ke dalam benang, kemudian mengambil benang,
mengambil benang, kemudian benang yang sudah ada pada posisi ini itu kita masukkan ke lubang benang yang ada di belakangnya. Nah, ini sudah jadi satu slip stitch. Maka kalau di total di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya di sini saya hitung pada posisi slip stitch ya teman-teman. Ini bisa kita potong. Motongnya kalau benang polycari itu pakai korek. Kalau misalkan nggak pakai korek, biasanya nanti benangnya cenderung amburadul. Kita tahan dulu, kemudian kita potong. Setelah kita potong, kita tarik. Setelah kita tarik, nah karena di sini posisinya daripada menggelantung begini, maka kita masukkan ke dalam lubang selanjutnya. Kita masukkan jarum ke lubang selanjutnya. Kemudian ekor yang paling panjang ini bekasnya potongan tadi. Ekor yang paling pendek, bukan yang paling panjang, maaf. Ekor yang paling pendek ini bekas potongan tadi itu kita kaitkan ke mata hakpen, kemudian kita masukkan ke dalam lubang seperti ini ya. Oke, magic ring sudah selesai. Adapun cara untuk membuat kelopak puff di sini, itu kita bisa memulai dari lubang yang mana saja, terserah, karena ini sudah kita patenkan ya tadi yang pertama. Kita bisa mulai dari lubang yang mana saja. Di sini aku mau pakai lubang yang ini. Oke, kita pakai lubang yang ini. Kita masukkan dulu jarumnya. Kemudian kita ambil benang menggunakan mata kait hakpen. Kita ambil benang, ini kita tahan ya teman-teman. Kita tahan supaya nggak gampang lepas. Kemudian kita masukkan ke dalam hakpen seperti ini. Ini tersisa ekor di sini, nggak masalah. Posisi ekornya ini bisa kita ikat dengan, nah, sisanya yang magic ring awal ya, bisa kita ikat dengan ini. Tapi di sini aku nggak ngikat di awal, aku hanya menahan ini dengan jari tengahku saja di bagian belakang. Jadi jari tengahku aku posisikan seperti ini, kemudian aku tempelkan kepada bagian tengah putih atau bagian magic ring ini untuk menahan supaya nggak gampang lepas seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai atau 3 chain. 1, 2, 3. Kita membuat 3 chain. Kemudian pada lubang ini, pada lubang yang sama ya dengan 3 chain ini tadi, kita akan membuat 5 double crochet, 5 treble atau double crochet yang double. Istilah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah treble. Caranya gimana? Kita ambil benang, bulatkan mata hakpen ini ke benang sebanyak 2 kali. Kalau double crochet itu biasanya kan cuma 1 kali. Nah, kalau treble itu kita bulatkan sebanyak 2 kali. 1, 2 seperti ini ya. Kemudian kita masukkan mata hakpennya itu ke lubang awal, lubang yang sama. Kemudian kita ambil benang. Nah, pada trik ini posisinya usahakan menarik benangnya jangan terlalu kaku. Jadi longgar-longgar saja, biasa-biasa saja. Tujuannya apa? Agar supaya kelopak bunga puff yang dihasilkan itu tidak kaku dan kelihatan lebih puffy. Kita coba ya. Kemudian ini kita tarik agak longgar. Kemudian kita ambil benang, kita masukkan ke kedua loop, karena di sini total ada 1, 2, 3, 4, ada 4 loop. Kita ambil benang, kita masukkan ke kedua loop pertama. 1, 2. Nah, di sini akhirnya tersisa 3. Kemudian kita ambil lagi benangnya, dimasukkan ke kedua loop. Nah, seperti ini hingga nanti finalnya tersisa 2 loop saja. Ini kita biarkan seperti ini. Kita akan ulangi step yang sama. 1, 2, masukkan ke lubang yang sama. Kemudian ambil benang, longgarkan saja. Kemudian masukkan ke kedua loop.
1, kemudian ke kedua loop selanjutnya 2. Seperti ini ya. Pada permulaan pertama seringkali memang terlepas atau terlewat, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, belajar lagi supaya bisa lebih mahir dan tidak lepas-lepas lagi. Nah, kita di sini sudah dapat 3 ya, sudah dapat 3 treble. Ini di sini 3 rantai awal ini juga saya hitung, jadi termasuk di sini sudah ada 3. Kita tinggal menambahkan 3 lagi, 3 treble ya teman-teman, pada posisi yang sama. 1, 2, nah ini sudah selesai. Kalau ada nanya, Kak bentuknya kok seperti ini, nggak apa-apa, memang kalau puff itu kelihatannya kayak cekung, karena kan untuk menjadikan bunga puff itu harus yang seperti empuk-empuk puffy. Nah kemudian di sini jari tengah yang tadi aku pakai untuk menahan benang di belakang itu aku gunakan untuk mendorong bagian yang agak cekung ini dari belakang, aku dorong ke depan. Nah tujuannya apa? Supaya terlihat lebih muncul ke depan. Nah kan udah kelihatan kayak gelombang ya. Total di sini semua ada 6 loop. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah kemudian kita akan mengambil benang yang akan kita masukkan ke 6 loop yang ada di sini. Kita ambil benang, kita masukkan ke 6-nya ya. Nah seperti ini, kita tarik lagi sedikit. Seperti yang aku bilang tadi, kenapa kok tidak perlu terlalu kaku atau terlalu kuat dalam menarik? Tujuannya adalah agar supaya loop yang dihasilkan, 6 loop yang dihasilkan di awal tadi itu tidak terlalu kaku. Jadi andaikan ketika kita memasukkan benang ke 6 loop ini secara bersamaan, itu kita nggak mengalami kesulitan seperti itu. Nah kemudian di sini kita ambil 4 rantai, 1, 2, 3, dan 4. Nah kita lanjutkan pada lubang selanjutnya. Ini lubang yang sudah keisi di sini ya teman-teman, ini lubang yang sudah terisi, maka kita akan melakukan project selanjutnya teknik yang sama di lubang yang samping ini ya, yang di sini. Oke, kita masukkan ke sini, nggak perlu ambil benang tapi langsung masuk ke sini. Kemudian kita ambil benang dan kita lakukan slip stitch. Oke, ini agak betul. Nah seperti ini ya, dicoba lagi, loose saja, dicoba, nggak usah terlalu kaku. Nah untuk kelopak yang ini kita tarik dari belakang sini, kita tarik ke atas, nah akan nampak puffy seperti itu. Kita ulangi lagi ya, 1, 2, 3, 3 rantai awal, kemudian 5 treble ke lubang yang sama, 1, 2. Oke, kita udah dapet 5 treble. Empat rantai, kemudian membuat slip stitch di lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita udah dapat semua, ada total 6 ya, 6 treble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka selanjutnya adalah slip stitch di seluruh keenamnya. Kemudian 4 rantai tetap sama, 1, 2, 3, 4, dan melakukan slip stitch di lubang sini yang kecil banget ini, yang sini yang kecil kelihatannya teman-teman ya, bagian sini kita melakukan slip stitch di sini. Oke, sudah selesai.
bunga puff sederhana simple kita sudah jadi. Ini sebelum kita tarik ke atas, kita patenkan dulu dengan korek. Oke, kita matikan dulu dengan korek, tarik ke atas, kemudian sisa benang ini kita masukkan lagi ke sini, titik terakhir di sini ya. Memang bunga puffnya nggak kelihatan kayak bagus banget, tapi untuk pemula bolehlah kita belajar. Nah, di sini kita rapikan aja, kelopak-kelopaknya kita rapikan. Rapikannya gimana? Biasanya aku memasukkan jariku ke sini, yang bagian cekung aku masukkan jariku ke sini, kemudian agak aku tarik. Bunga puffnya udah jadi. Ini sudah siap dijadikan hiasan pada konektor rajut ataupun tas, ataupun kalian mau bikin bros juga bebas, atau bahkan mau ditaruh di sepatu bayi atau bandana bayi atau dimanapun, terserah kalian, bebas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama bagi pemula yang masih belajar gimana caranya bikin bunga puff. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini. Sampai jumpa.